Baik, pendahuluan yaitu peran lembaga keuangan fintech sangat penting dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, terutama UMKM di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UTM. Fintech sendiri memfasilitasi peminjaman modal, kemudahan akses pembayaran, dan perlindungan data keamanan. Namun, sedikit terdapat beberapa masalah yang perlu ditangani seperti literasi keuangan yang rendah, kebijakan yang tidak jelas, dan keamanan cyber. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kerja sama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatkan akses ke teknologi. Literasi keuangan sendiri, regulasi yang jelas, dan keamanan cyber. Selain itu, penting bagi pengguna untuk memilih fintech yang diawasi oleh OJK. Itu paling penting. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Riyadi dengan NIM akhir 100. Ingin menjelaskan di bagian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal makalah, artikel yang berkaitan dengan topik yang diangkat, serta observasi pada mahasiswa yang memiliki usaha UMKM dan melakukan peminjaman modal dengan fintech. Pengumpulan bahan pembahasan dilakukan dengan pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan penulisan fokus pada peran penting yang dimainkan oleh fintech dalam mendukung perkembangan UMKM di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran penting yang dimainkan oleh fintech dalam mendukung perkembangan UMKM di kalangan mahasiswa UTM. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap 3 informan mahasiswa UTM yang pernah meminjam modal berbasis fintech. Dan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan fintech berbasis Shopee Pinjam atau S-Pinjam mendapat respon baik dari penggunanya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide keempat ini, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari peran penting fintech dalam mendukung pemberdayaan UMKM di kalangan mahasiswa. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sektor bisnis yang memiliki skala lebih kecil daripada perusahaan besar atau korporasi. Ada berbagai platform fintech yang menawarkan pinjaman dengan syarat yang mudah untuk diakses, terutama mahasiswa yang belum pernah memiliki usaha sebelumnya. Nah, peran fintech ini yaitu memudahkan akses pembiayaan UMKM yang dapat mengakses pembiayaan dengan cepat melalui platform ini, sehingga mempermudah mahasiswa UTM yang memiliki usaha UMKM untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan ekspektasi. Teknologi keuangan pada platform fintech yang inovatif ini bisa memberikan alat yang lebih efisien untuk mengelola keuangan dengan memberikan akses kepada layanan keuangan yang sebelumnya tidak tersedia bagi para UMKM, yang khususnya pada para mahasiswa UTM yang sebelumnya belum pernah terjun ke dunia bisnis. Hal tersebut membantu meminimalkan risiko keuangan yang terjadi agar tetap menjaga stabilitas keuangan. Dan yang selanjutnya yakni ada respon pengguna terhadap aturan main fintech. Dari hasil observasi tersebut, kami mendapatkan hasil bahwa ketiga informan tersebut menggunakan fintech berbasis yakni Shopee Pinjam. Informan kedua dan ketiga meminjam modal fintech berbasis Shopee Pinjam untuk membuka usaha baru. Mereka berdua membuka usaha thrifting bersama. Karena fintech berbasis Shopee Pinjam sendiri termasuk perusahaan fintech resmi yang telah diawasi oleh OJK, sehingga mereka merasa aman saat meminjam modal. Selain itu, bunga yang mereka berikan juga tidak membebankan ketiga informan.
Bunga yang kecil membuat siapapun dapat meminjam modal untuk mendukung pemberdayaan UMKM termasuk mahasiswa sekalipun. Dari ketiga informan tersebut dapat kita simpulkan bahwa aturan main dari vintage terkhusus vintage resmi yang diawasi oleh OJK. Contohnya vintage yang berbasis Shopee Pinjam ini yang dipakai oleh ketiga informan tersebut mendapat respon yang sangat baik dari penggunanya. Penggunaannya yang tidak membebankan para pengguna dan juga mudah pengaksesannya, sehingga siapapun bisa menggunakannya, termasuk mahasiswa yang ingin membuka UMKM baru. Selain itu, penggunanya juga tidak perlu takut akannya ada kebocoran data saat menggunakan vintage resmi karena sudah diawasi langsung oleh pihak OJK. Tantangan, meskipun kelembagaan vintage memainkan peran penting dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UTM, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, literasi keuangan yang rendah. Akibat pemilik UMKM mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang produk dan layanan keuangan digital. Kurangnya literasi keuangan dapat menghambat pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua, kebijakan dan regulasi yang tidak jelas dapat mengenai peraturan terkait teknologi, finansial, dan keuangan di digital dapat berubah dengan cepat, dan UMKM mungkin kesulitan untuk memahami peraturan ini. Kebijakan yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat menciptakan ketidakpastian, dan yang biasanya menjadi tantangan utama yaitu keamanan siber, karena ancaman keamanan siber adalah masalah serius dalam layanan keuangan digital. UMKM perlu merasa yakni bahwa data keuangan mereka aman dan dilindungi dari serangan siber. Biasanya hal tersebut terjadi apabila menggunakan vintage yang ilegal karena tidak adanya pengawasan badan hukum yang melindungi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu ada upaya yang berkelanjutan dari lembaga keuangan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk peningkatan akses teknologi, literasi keuangan, regulasi yang jelas, serta keamanan siber. Dengan penanganan tantangan ini dalam mendukung UMKM, khususnya UMKM di kalangan mahasiswa dapat menjadi lebih efektif dan inklusif. Kesimpulan, lembaga keuangan seperti vintage sangat penting dalam mendorong pemberdayaan UMKM di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UTM. Mereka memfasilitasi peminjaman modal, kemudahan dalam akses pembiayaan dan pelindungan data, keamanan, aturan main yang tidak membebankan pengguna seperti bunga yang rendah, denda yang tidak memberatkan pengguna apabila membayarnya melewati tenggat, waktu dan kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga pengguna menanggapi dengan baik aturan main vintage. Namun beberapa masalah yang perlu ditangani termasuk literasi keuangan yang rendah karena pemilik UMKM kurang pemahaman mengenai produk dan pelayanan keuangan, kebijakan dan yang tidak jelas sehingga keamanan siber terancam. Namun hal tersebut biasanya terjadi pada vintage yang masih ilegal karena kurangnya pengawasan dari badan hukum. Lembaga keuangan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya harus berusaha keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan akses teknologi, literasi keuangan, regulasi yang jelas, dan keamanan siber. Selain itu, pengguna juga harus pandai memilih vintage yang sudah jelas berada di bawah lindungan OJK. Dengan hal ini, UMKM dapat memperoleh manfaat yang besar.